Selamat pagi, salam sejahtera, sahabat-sahabat firman Allah yang berbahagia. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kabar hari ini kabar yang penuh sukacita ya, sehingga kita selalu bisa bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan pagi ini, ketika firman Allah memanggil, jangan lupa katakan, siap. Baik, sahabat-sahabat firman Allah, marilah kita sebelum mengawali hari dengan segala aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita luangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Allah pada bacaan Injil pagi ini. Bacaan Injil pagi ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Marilah kita membaca dan merenungkan firman Allah, dan terlebih dahulu kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat firman Allah yang berbahagia, ada beberapa ayat yang pagi ini memberkati saya dan ingin saya sharingkan kepada sahabat-sahabat semua. Di sini ada 2 hal. Yang pertama adalah Yesus yang menunjukkan bahwa Dia Allah. Ada di mana? Ada di ayat 22. Ketika Yesus tahu bahwa Dia akan ditangkap dan akan dibunuh. Ini memang Yesus menggenapi firman Allah. Karena Dia adalah anak Allah yang dikasihi Tuhan. Seperti pada ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat 17 awal, ya, di bab 17 awal, pada ayat kelima. Nah, tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ya, tidak hanya itu saja, bahwa dia tahu dia akan ditangkap dan dibunuh, tetapi ketika dia menyuruh Petrus untuk memancing, ya, memancinglah di danau, dan ikan pertama yang kau tangkaplah, bukalah, di dalam mulutnya akan kau dapatkan uang 4 dirham, pas itu, 1 orang 2 dirham, ya, untukku dan bagiku dan bagi kamu juga, 4 dirham berarti. Ikan mana ini? Ikan yang nyelonong ngambil uangnya orang dimakan, tidak masuk akal. Tapi kenapa Yesus tahu? Siapakah dia? Dia yang memiliki semuanya ini, dia memiliki otoritas atas semuanya ini. Dan disinilah dia berkata bahwa ada ikan yang akan kamu tangkap. Ikan yang pertama, kau buka mulutnya, ada uang di situ. Uang keping 4 dirham. Kan tidak masuk akal, ada ikan makan koin,
4 dirham dimakan, ya kan? Terus dipancing masih memakan lagi ikan pertama yang ditangkap. Kok dia tahu? Tidak masuk akal, kecuali memang dia benar-benar Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, dalam realita kehidupan kita, seringkali kita mohon rezeki sama Tuhan. Banyak sekali bentuk-bentuk rezeki. Ada yang mohon bentuk rezeki dalam bentuk ilmu, kepandaian bagi anak-anak sekolah, mahasiswa, dan sebagainya. Ada yang mohon rezeki dalam bentuk kesehatan. Ada yang mohon rezeki dalam bentuk uang, dan sebagainya. Dan ketika kita mohon rezeki pada Tuhan, jangan lupa kita minta kepada Tuhan dalam doa. Dan tidak hanya meminta dompet kosong ditaruh di tangan, kita berdoa mohon rezeki, ketika kita amin bikin tanda salib, dibuka sudah ada uangnya. Bukan begitu cara kerjanya. Tetapi apa? Kita minta dengan penuh keyakinan, dan kita harus percaya bahwa ketika kau minta pada Tuhan atau pada Bapamu, percayalah saat itu juga doamu terkabulkan. Dan kita harus berupaya, berusaha, bekerja untuk mendapatkan itu semua. Begitu cara mainnya, begitu cara kerjanya. Tuhan Yesus bisa berkata, ini ada uang 4 dirham, tahu-tahu tangan kosong ada uangnya. Dia bisa. Tetapi apa yang dikatakan, memancinglah. Dia minta pada Petrus untuk berusaha. Dari usaha itu dia mendapatkan apa yang diinginkan. Sama-sama. Pagi ini kita berdoa, minta rezeki sama Tuhan. Setelah ini kita siap bekerja, berusaha, berupaya untuk mendapatkan itu. Percayalah, Tuhan pasti akan memberi. Dan semoga renungan singkat pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin dicintai dan mencintai Allah. Dan jangan lupa ketika firman Allah memanggil, katakan siap.